Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Dusri Afrinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi PKWU, yaitu tentang perancangan sistem produksi. Nah, pada kegiatan belajar 1, kalian telah mengetahui potensi budaya non-benda. Ya, jadi yang namanya budaya lokal itu kan berbagai macam kebudayaan yang muncul dalam suatu masyarakat yang telah padu dan memiliki satu kesamaan dalam pola pikir dan berkehidupan sosial, sehingga mampu menumbuhkan suatu ciri tertentu, biasanya berupa kegiatan maupun aktivitas yang dilestarikan dan diagungkan oleh masyarakat bersuku bangsa tersebut. Sedangkan kalau budaya lokal non-bendanya berarti budaya-budaya tradisional dalam negeri yang bentuknya bukan benda. Contohnya seperti cerita rakyat, mitos, tarian, pantun, dan yang lainnya. Kayak misalnya kesenian daerah gitu ya. Lalu tariannya ya dari berbagai provinsi berbeda-beda jenis tariannya. Lalu lagu daerahnya juga berbeda-beda. Nah, itu yang termasuk dalam budaya lokal non-benda. Sedangkan pada kegiatan belajar 2, kalian sudah mengetahui potensi material dan tekniknya. Ya. Jadi yang kita miliki di Indonesia ini materialnya berupa apa aja atau bahannya apa aja nih? Tekniknya bagaimana yang akan kita gunakan nanti? Ya. Jadi yang telah kalian ketahui bahwa semacam teknik dan material produksi kerajinan itu seperti misalnya teknik bentuk, jahit, ukir, anyam, tenun, ikat celup. Nah, itu termasuk berbagai teknik ya. Teknik bentuk itu misalnya kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda berupa gerabah. Ya, yang memakai bahan tanah liat. Jadi tekniknya bisa dipijat dan dipilih, diputar dan dicetak. Nah, lalu ada juga teknik jahit ya. Misalnya kalau jahit ada yang jahit secara manual ataupun dengan mesin. Teknik jahit ini berfungsi untuk merangkai potongan pola kain menjadi kerajinan yang bernilai guna. Nah, lalu teknik ukir biasanya itu yang mau kita ukir misalnya lilin, sabun, batu, kayu, dan sebagainya. Lalu teknik anyam, ya banyak juga seperti membuat tikar atau keranjang kayak gitu. Jadi anyaman itu dibuat dengan menyilangkan dan merangkai lembaran-lembaran bahan lunak hingga menghasilkan berbagai motif. Lalu ada juga teknik tenun. Ya, biasanya dibuat dari benang seperti kapas, sutra, kayak gitu. Lalu juga ada yang namanya teknik ikat celup, yaitu teknik mewarnai kain menggunakan zat pewarna. Ya. Nah, itu sudah kita bahas juga. Potensi budaya non-benda dan potensi material dan tekniknya, maka jadilah suatu kerajinan. Nah, nanti kerajinannya berupa kerajinan budaya lokal non-benda. Sebenarnya kerajinan itu apa sih pengertiannya? Banyak sekali ya pengertian kerajinan dari berbagai ahli. Menurut beberapa ahli.
Ya, kalian bisa lihat di UKBM-nya. Ada yang menurut Wiyadi, Suprapto, Isyanti, Kajim, itu banyak sekali. Nah, jadi dari berbagai pernyataan ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kerajinan adalah keterampilan untuk dapat membuat produk-produk yang bernilai. Yang kerajinan tersebut didasarkan oleh ide-ide yang murni, sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Nah, kerajinan itu kan nanti dibagi menjadi 3, ada kerajinan tangan, kerajinan anyam, dan kerajinan keramik. Kerajinan tangan seperti membuat kain tenun batik, ya, anyaman misalnya membuat wadah makan, sendal, tas. Kalau kerajinan keramik contohnya membuat guci, gerabah, porselin, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, sebenarnya manfaat kerajinan dari inspirasi budaya lokal non-benda itu apa sih? Tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembuatan karya ataupun produk yang idenya berasal dari inspirasi budaya lokal non-benda yang masih jarang diaplikasikan pada zaman sekarang, yang menyebabkan peluang yang besar dalam pembuatan kerajinan tersebut. Nah, lalu contohnya apa aja nih kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda? Ada misalnya membuat mebel etnis suku Asmat, seni ukir ya dengan aksara kuno, kaos dengan gambar-gambar cerita rakyat, atau batik modern biar lebih disukai anak muda ya. Lalu bisa membuat topeng, atau lu juga bisa membuat terompah kayu dengan hiasan-hiasan etnik. Misalnya mesin motor juga ya bisa dipahat, bak relief ala candi misalnya. Jadi banyak sekali kerajinan-kerajinan yang dibuat dari inspirasi budaya lokal non-benda. Nah, lalu bagaimana proses perancangan kerajinannya supaya bisa menghasilkan suatu kerajinan yang bagus, bernilai jual tinggi, lain dari yang lain? Yang pertama yaitu pencarian ide produk. Seperti apa pencarian ide produk? Jadi pencarian ide produknya itu bagaimana nih? Jadi modal utamanya itu harus punya ide yang lain dari yang lain, yang berbeda, yang belum ada. Nah, jadi kita kan telah tahu nih ya berbagai kekayaan budaya non-benda di daerah setempat, seperti tokoh-tokoh pada cerita rakyat, pantun, ya simbol-simbol atau cerita rakyatnya juga, dan tarian tradisional. Itu modal utamanya. Nah, dari situ kita bisa menghasilkan suatu ide produk yang bagus nanti. Mau membuat apa nih kira-kira? Nah, bagaimana kalau kita itu nggak punya ide ya? Wah, buntu sekali nih idenya apa? Maka, nah, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi? Lalu, produk kerajinan apa yang akan kita buat nih? Lalu yang ketiga, mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Keempat, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Lalu kelima, bahannya atau materialnya apa saja yang akan kita pakai? Keenam, warna atau motif apa yang akan kita gunakan? Ketujuh,
bagaimana proses pembuatan produk tersebut. Kedelapan, alat apa nih yang digunakan. Kesembilan, keterampilan apa yang diperlukan. Dan ini kita diskusikan dalam kelompok dalam bentuk curah pendapat atau brainstorming. Ya, jadi setiap anggota kelompoknya harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Ya, walaupun mungkin idenya itu tidak masuk akal, tidak apa-apa. Tetap dituangkan ke dalam curah pendapat ini. Karena kunci sukses dalam curah pendapat ini adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap ide yang muncul. Curah pendapat ini dilakukan dengan semangat untuk menemukan ide baru dan inovasi. Maka kalau dengan semangat dan keberanian kita untuk mencoba membuat inovasi baru, maka akan menjadi bekal kita untuk berkarya di masa depan. Kedua, membuat gambar, sketsa atau desain, ya. Ide-ide produk tadi, rencana tadi atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Nah, jadi kalian gambar dulu nih idenya apa. Ini contohnya yaitu selendang dengan ikon atau motif atau simbol tarian burung enggang. Nah, ini contoh sketsanya. Yang sebelah kiri itu gambar aslinya ya, burung enggangnya. Ini tariannya. Nah, lalu ini adalah kita membuat sketsanya. Membuat selendang dari inspirasi burung enggang, tarian burung enggang. Nah, agar lebih berwujud dan terbayang gambar kerajinan tekstil dengan ide simbol burung enggang, kita kasih warna, ya. Kalau tadi sketsanya hanya berupa garis-garis tipis, nah supaya lebih berwujud dan terbayang lagi, menggunakan warna dan motif yang berbeda. Kemudian setelah itu pilihlah ide yang terbaik. Tadi kan udah dalam curah pendapatnya banyak ide-ide dari kawan-kawannya. Lalu dari ide tersebut kita pilih yang terbaik. Yang mana nih? Gitu. Tentunya yang paling baik, menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat. Nah, kemudian membuat study modelnya, prototip, ya. Jadi kalau yang tadi itu hanya dibuat sketsanya aja ya, hanya 2 dimensi. Nah, sekarang prototipnya akan dibuat bentuk 3 dimensi, yaitu dengan study model. Nah, study model ini bisa dilakukan dengan material yang sebenarnya ataupun bukan material yang sebenarnya. Jadilah suatu sampel produk. Nah, untuk menghasilkan yang terbaik, maka membuat prototipnya juga harus dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian membuat perencanaan produksi. Apa aja perencanaan produksinya? Yang pertama yaitu pembahanan. Bahan-bahannya apa? Jadi mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk. Lalu
Habis pembahanan yaitu pembentukan. Jadi pembentukan bahan baku itu bergantung pada jenis materialnya. Bisa dibentuk dengan cara dilipat ya, atau kayak kayu, bambu, dan rotan lainnya dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat. Nah, pemotongan bahan juga dibuat sesuai dengan bentuk yang kita rencanakan. Lalu masuk ke tahap perakitan, yaitu pemotongan dan pemahatan. Juga biasanya digunakan membuat sambungan bahan seperti menyambungkan bilah-bilah papan atau dua batang bambu. Pembentukan besi dan rotan selain dengan pemotongan dapat menggunakan teknik pembengkokan. Jadi pembentukan besi juga dapat menggunakan teknik las. Lalu logam lempengan dapat dibuat dengan cara pengetokan. Ya. Lalu kemudian finishing, yaitu yang dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing juga dapat berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Ya, maka jadilah suatu produk kerajinan. Nah, jangan lupa juga untuk kelancaran produksi ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan pada proses produksi. Karena apa? Kayak proses pembahanan dan pembentukan material biasanya menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka dibutuhkanlah alat keselamatan kerja berupa kacamata untuk melindungi dan masker anti debu. Nah, lalu proses pembahanan dan finishing ini apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan, pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker dengan filter untuk bahan kimia. Selain alat keselamatan kerja, hal yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.